Nah, pemirsa, di arus mudik kali ini bahkan sampai nanti di arus balik di libur lebaran kali ini yang harus diperhatikan selain kenyamanan adalah soal keamanan. Karena sampai 11 April 2024 untuk arus mudik nanti akan diberlakukan sistem kontraflow untuk kelancaran arus mudik. Apa saja yang harus diperhatikan saat melintas di lajur kontraflow? Kita akan bahas selengkapnya hari ini dalam At Large berikut ini. Nah, pemirsa, ini dia adalah tata cara berlalu lintas di lajur kontraflow. Kalau seandainya memang pada saat Anda melintas sedang diberlakukan sistem kontraflow. Kita lihat pemirsa. Kalau kita lihat yang pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat dilakukannya atau diberlakukannya lajur kontraflow yang harus Anda catat. Yang pertama, persiapannya adalah Anda harus mengetahui kapan jadwalnya dilakukan kontraflow ini dan di mana saja lokasinya. Ini biasanya dicek terkini dari informasi yang diunggah oleh Korlantas Polri di beragam kanal media sosial. Kemudian di berita-berita yang resmi biasanya juga akan diinformasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan kendaraan yang paling ideal pada saat Anda memasuki kawasan lajur kontraflow adalah 60 km per jam. Dan kemudian pada saat akan memasuki lajur kontraflow, biasanya sebelum memasuki kawasan tersebut sudah disiapkan rambu-rambu oleh petugas lalu lintas bahwa sesaat lagi akan memasuki lajur kontraflow. Dan yang terakhir adalah yang sudah pasti harus tetap dilakukan di lajur kontraflow ataupun tidak adalah tetap menjaga jarak aman pada saat Anda berkendara. Selanjutnya pemirsa, kita lihat di masa arus mudik ini ada lokasi kontraflow dan juga kapan waktunya akan dilakukan. Ini sebenarnya untuk arus mudik sampai dengan tanggal 11 April 2024 nanti. Berarti besok pukul 14 sampai dengan pukul 24.00 ini akan diberlakukan lajur kontraflow. Biasanya akan melihat bagaimana situasi terkini di lalu lintas tersebut nanti akan diinformasikan oleh pihak kepolisian. Nah, mulai dari mana? Dari kilometer 36 ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau yang biasa kita sebut dengan Cipali. Nah, nanti pada saat masa arus balik nanti akan ada lagi informasi bagaimana skema ataupun skenario pengaturan lalu lintas yang akan dilakukan dan diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian pemirsa, kita lihat lagi apa saja yang harus diperhatikan pada saat Anda sedang berkendara di lajur kontraflow. Yang harus diperhatikan pada saat berkendara di lajur kontraflow adalah, pemirsa, kita lihat dari gambar ini bisa kita pahami bahwa pada saat berada di lajur kontraflow, pastikan kendaraan Anda tetap di sebelah kiri. Sebelah kiri berarti adalah yang diwarnai dengan kotak merah ini. Kecuali pada saat Anda akan mendahului. Pada saat Anda akan mendahului, boleh mengambil dari sebelah kanan, kemudian kembali lagi ke posisi kiri. Ini adalah untuk memastikan keamanan pada saat berada di lajur kontraflow. Kemudian apalagi yang harus dicatat pada saat Anda sedang berada di lajur kontraflow ataupun sedang melakukan arus mudik dan arus balik. Kita lihat pemirsa, ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jika terjadi kerusakan pada kendaraan, berhentilah di lajur yang paling kiri. Dan pada saat itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Hubungi langsung pusat pelayanan yang memang sudah disiapkan untuk melayani Anda selama masa arus mudik dan juga arus balik. Di mana saja nomor telepon daruratnya, ini adalah yang akan kami tayangkan, ada beberapa yang bisa Anda hubungi jika menemui kondisi-kondisi darurat. Kita lihat mulai dari ada One Call Center Jasa Marga di 14080, kemudian ada ambulans di 119, berikut dengan ada pemadam kebakaran 113, pihak kepolisian 110, bahkan BBM Pertamina juga ada nomor call centernya atau nomor telepon daruratnya di 135. Ini bisa Anda simpan nomor-nomor penting ini jika seandainya menemukan terjadi kondisi-kondisi tertentu pada saat sedang di perjalanan arus mudik dan juga arus balik nanti. Nah, selain itu pemirsa, pada saat sedang mudik, baik di lajur kontraflow atau tidak, yang harus diperhatikan yang lainnya adalah, kita lihat, ini adalah yang penting juga, pastikan bahwa kendaraan Anda dalam kondisi prima dan pastikan juga bahwa bahan bakar kendaraannya ini terisi dengan cukup. Bahkan yang untuk mencegah supaya tidak terjadi kemacetan adalah pastikan kartu elektroniknya terisi. Dan yang terakhir yang perlu kita cek adalah bagaimana cuaca pada saat Anda akan beraktivitas di masa arus mudik dan arus balik. Kita juga bisa mengecek langsung di slide selanjutnya, kita lihat, dicek apa saja informasi terkini dari BMKG. BMKG biasanya menyampaikan informasi untuk masyarakat secara langsung dari kanal media sosial ataupun di laman resmi BMKG. Dan cuaca ini penting karena saat Anda berada ataupun
melakukan perjalanan di arus mudik dan arus balik, ini cuaca tentu punya peran yang penting. Nah pemirsa, itu tadi adalah beberapa tips dan trik pada saat Anda melakukan arus mudik, berikut pada saat sedang berada di lajur kontraflow. Tapi untuk semua tips-tips ini bisa Anda lakukan walaupun tidak sedang dalam sistem kontraflow. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.